Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan selalu ya teman-teman. Bertemu lagi nih dengan saya, Hilarius Agung Cahyo Pangestu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang video edukasi mengenai membangun kebiasaan hidup sehat dengan menghentikan kebiasaan hidup tidak sehat. Nah, coba deh teman-teman merenungkan sebentar saja. Apakah kebiasaan-kebiasaan hidup sehat yang sering teman-teman lakukan? Atau malah kebiasaan-kebiasaan hidup teman-teman itu malah menjerumus ke dalam kebiasaan hidup yang tidak sehat? Coba teman-teman, sebentar saja teman-teman merenung, teman-teman mengingat kembali kebiasaan-kebiasaan hidup sehat apa yang pernah teman-teman atau yang sering teman-teman lakukan. Oke, siap. Nah, teman-teman, sesuai dengan yang teman-teman lihat di layar, video kali ini itu berkaitan dengan perilaku hidup sehat, tidak sehat apa teman-teman? Nah, benar sekali, merokok. Dengan judul Jauhi Rokok Sebelum Rokok Menjauhkan Kamu Dengan Kehidupan. Oke, baiklah, kita lanjut. Nah, kebiasaan hidup sehat itu harus selalu dilakukan atau diterapkan oleh setiap orang, teman-teman. Hal ini penting dilakukan karena kebiasaan hidup sehat bisa menghadirkan berbagai macam manfaat bagi tubuh kita. Hidup sehat yang kita punya setiap hari didapat salah satunya dengan cara menjaga kebiasaan hidup sehat. Kebiasaan hidup sehat itu salah satunya dengan tidak mengkonsumsi rokok, teman-teman. Perilaku merokok itu bisa membahayakan bagi kesehatan tubuh kita, khususnya paru-paru, teman-teman. Nah, seperti yang terlihat pada layar teman-teman, di situ ada dua buah gambar tentang dampak yang sangat luar biasa dari perilaku tidak sehat atau kebiasaan hidup tidak sehat, yaitu merokok, teman-teman. Saya percaya bahwa dua gambar itu tidak asing dalam diri teman-teman. Ya, benar sekali. Dua gambar itu sering terpampang dengan sangat jelas di bungkus rokok. Yang pertama, itu ada gambar tenggorokan yang bolong. Lalu yang kedua, itu ada gambar paru-paru orang yang menghitam, teman-teman. Begitu berbahayanya rokok bagi kesehatan tubuh kita, teman-teman. Begitu mengerikannya dampak rokok bagi fisik kita, teman-teman. Ya, salah duanya itu tenggorokan bolong dan paru-paru yang menghitam. Sungguh mengerikan ya, teman-teman. Bila kita terus mengkonsumsi rokok dengan jumlah yang banyak dalam tubuh kita. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam kebiasaan hidup sehat. Seperti yang teman-teman lihat di layar. Pengertian dari kebiasaan hidup sehat adalah suatu tindakan yang rutin dilakukan atau kebiasaan hidup yang terbebas dari masalah kesehatan fisik dan psikis. Atau kebiasaan hidup sehat itu juga bisa dikatakan gaya hidup yang memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang. Nah, dalam hal ini teman-teman, itu berarti bahwa kebiasaan hidup sehat itu tindakan yang rutin teman-teman lakukan. Suatu kegiatan yang rutin teman-teman lakukan. Dengan notabene kegiatan dan tindakan itu yang rutin teman-teman lakukan itu terbebas dari masalah kesehatan baik fisik maupun psikis, teman-teman. Atau lebih gampangnya, kebiasaan hidup sehat itu adalah gaya hidup teman-teman yang selalu memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan
dalam diri teman-teman. Tidak hanya soal makanan juga, tetapi juga soal olahraga dan tidak mengkonsumsi alkohol serta tidak merokok, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke dalam pengertian merokok. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi teman-teman, bahwa video ini berkaitan dengan perilaku hidup tidak sehat atau kebiasaan hidup tidak sehat, yaitu merokok. Nah, seperti yang terlihat dalam layar teman-teman, merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini atau tindakan ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Kecenderungan terhadap rokok di sini itu berarti bahwa orang itu sudah ketagihan atau adiksi terhadap rokok itu teman-teman. Nah, seperti pengertian rokok itu. Rokok itu juga termasuk zat adiktif teman-teman, karena dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan dependensi atau ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Nah, dengan kata lain, rokok itu termasuk golongan nafsa teman-teman. Teman-teman tahu nggak nafsa itu apa? Pastinya tahu dong. Ya, benar sekali. Nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi seseorang yang menghisap rokok secara berlebihan itu akan mengalami ketergantungan teman-teman terhadap rokok. Nah, apa saja sih kandungan-kandungan dalam rokok itu? Seperti yang teman-teman lihat di layar, ada 8 zat atau kandungan dalam rokok. Yang pertama, nikotin. Nikotin merupakan zat yang menyebabkan adiksi atau ketagihan dengan toleransi tinggi. Nah, di sini berarti bahwa nikotin yang kita konsumsi secara berlebihan atau nikotin yang dikonsumsi dengan jumlah yang banyak akan menyebabkan adiksi teman-teman atau ketagihan. Yaitu semakin lama dikonsumsi, semakin bertambahlah ketagihan itu teman-teman. Gejala-gejala ketagihan juga terjadi pada seorang yang mulai berhenti merokok. Memang pada awalnya itu nikotin dapat merangsang kerja otak sehingga si perokok menjadi cerdas. Namun apabila hal ini terjadi terus-menerus, maka justru akan melemahkan kecerdasan otak itu sendiri teman-teman. Hal ini diakibatkan oleh nikotin yang memacu produksi hormon adrenalin. Terpacunya produksi hormon ini akan menyebabkan denyut jantung lebih cepat dan jantung bekerja lebih kuat. Nah, oleh sebab itu teman-teman, jantung itu akan memerlukan lebih banyak oksigen dari biasanya. Otomatis, risiko terjadinya serangan jantung koroner akan lebih tinggi. Dengan kata lain, bahwa rokok itu sangat berdampak buruk bagi jantung teman-teman, karena bisa terjadi serangan jantung koroner. Gitu teman-teman. Lalu yang kedua, ada karbon monoksida atau CO2. Pasti teman-teman nggak asing kan dengan karbon monoksida itu. Gas berbahaya ini seharusnya ada dalam pembuangan asap kendaraan teman-teman. Namun, dengan adanya sumbangan dari para perokok, gas yang juga dapat berkaitan kuat dengan hemoglobin darah ini menjadi lebih banyak di udara dan di dalam tubuh manusia tentunya teman-teman. Dengan adanya karbon monoksida atau CO yang berikatan dengan hemoglobin darah, maka jantung seorang perokok yang memerlukan lebih banyak oksigen ternyata mendapat oksigen lebih sedikit teman-teman. Ini akan menyebabkan bertambahnya resiko penyakit jantung dan paru-paru serta penyakit saluran nafas lainnya teman-teman. Selain sesak nafas, batuk secara terus-menerus, stamina serta daya tahan tubuh si perokok juga berangsur-angsur akan menurun teman-teman. Ya, dengan kata lain, bahwa merokok itu dapat menurunkan stamina dan imunitas tubuh teman-teman.
terganggunya sistem peredaran darah yang normal, yaitu dengan adanya gas karbon monoksida pada darah, juga akan mengakibatkan rusaknya pembuluh darah sebagai distributor aliran darah. Mengkonsumsi rokok yang secara berlebihan dengan adanya zat CO ini teman-teman akan merusak pembuluh darah teman-teman. Padahal pembuluh darah itu sangat dibutuhkan oleh tubuh karena merupakan distributor aliran darah teman-teman. Akan terdapat endapan-endapan lemak sehingga pembuluh darah akan tersumbat. Hal ini meningkatkan lagi resiko terkena jantung ataupun mati mendadak, seperti itu teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah tar. Nah, tar itu biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya teman-teman. Tetapi ada juga ternyata di dalam rokok itu teman-teman. Bayangkan saja bahwa tar yang biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya sekarang dikonsumsi oleh manusia teman-teman. Yang ada di dalam rokok itu, wah, berbahaya sekali ya teman-teman. Apabila terdapat pada tubuh melalui menghisap rokok, maka secara berangsur-angsur dan pasti akan menyebabkan kanker teman-teman. Beberapa contohnya adalah benzoapirene, nitrosamine, dan nikel. Itulah zat-zat yang ada atau yang hubungan dengan tar itu teman-teman. Lalu yang berikutnya ada DDT atau singkatan dari diklorodivinyl triloroetana. DDT merupakan racun serangga teman-teman yang biasanya digunakan untuk membunuh nyamuk, semut, ataupun kecoa. Zat yang digunakan untuk membunuh atau meracuni serangga kita hisap dan ada di dalam tubuh kita karena kebiasaan hidup tidak sehat, yaitu merokok. Bayangkan saja teman-teman, bagaimana berbahayanya rokok bagi tubuh kita. Kemudian ada aseton. Aseton adalah zat yang digunakan untuk melunturkan cat. Nah, bisa dibayangkan kan teman-teman bagaimana bahayanya. Zat yang digunakan untuk melunturkan cat ada di dalam tubuh kita karena merokok itu teman-teman. Begitu bahayanya kan teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah formalin atau yang biasa disebut formaldehid. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, formalin itu sering digunakan dan selalu digunakan untuk mengawetkan mayat. Bayangkan saja, zat yang untuk mengawetkan mayat bisa masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang berikutnya adalah arsenik. Nah, seperti DDT tadi, teman-teman, arsenik merupakan bahan kimia yang sering digunakan untuk membasmi serangga-serangga pengganggu. Biasanya kutu atau serangga-serangga sekelasnya akan mempan bila diberantas dengan arsenik ini, teman-teman. Bayangkan saja bila kita juga diberantas dengan arsenik ini dengan mengkonsumsi rokok, teman-teman. Lalu yang terakhir ada amonia. Amonia merupakan bahan aktif yang terdapat dalam pembersih lantai. Wow, kandungan yang ada dalam pembersih lantai ternyata juga ada teman-teman di dalam rokok itu. Begitu bahayanya ya teman-teman rokok bagi kesehatan tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahaya merokok. Bahaya merokok ini dibagi menjadi dua teman-teman. Bahaya bagi diri kita sendiri serta bahaya untuk orang lain teman-teman. Jadi rokok itu tuh tidak hanya berbahaya untuk diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain itu juga berbahaya teman-teman. Makanya ada istilah perokok pasif dan perokok aktif teman-teman. Bedanya apa sih teman-teman? Kalau perokok aktif itu adalah seseorang yang selalu mengonsumsi rokok teman-teman secara berlebihan, pecandu rokok bisa dikatakan begitu. Setiap hari dia pasti merokok.
setiap saat dia pasti merokok, teman-teman. Itu yang dinamakan perokok aktif. Nah, untuk perokok pasif sendiri, itu merupakan orang-orang yang hanya mengkonsumsi dari perokok aktif itu, teman-teman. Jadi semisal begini, teman-teman. Ketika teman-teman tidak merokok, berada di suatu terminal atau suatu tempat yang di situ ada dan banyak orang yang sedang merokok. Nah, teman-teman secara tidak langsung itu juga mengkonsumsi asap dari kepulan asap orang yang merokok tadi. Secara tidak langsung, teman-teman juga dikatakan sebagai perokok pasif, teman-teman. Kita tidak merokok, tetapi kita juga kena imbasnya, teman-teman. Itulah perokok pasif, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, bagi diri sendiri, secara umum bahaya merokok termasuk menyebabkan kanker, penyakit jantung, stroke, penyakit paru-paru, diabetes, dan penyakit paru-paru yang lainnya, meliputi bronkitis kronis, seperti itu, teman-teman. Merokok juga meningkatkan resiko tuberkulosis dan penyakit mata tertentu. Efek negatif merokok memang tidak muncul secara tiba-tiba, namun kerusakannya bisa bertahan selama bertahun-tahun, teman-teman. Nah, kita lanjut ke bahaya merokok bagi diri kita sendiri. Yang pertama, adanya gangguan sistem saraf. Gangguan sistem saraf salah satu bahaya merokok bagi kesehatan disebabkan oleh nikotin yang terkandung dalam tembakau itu, teman-teman. Nikotin, ya sama yang seperti saya katakan tadi, adalah zat yang dapat mengubah suasana hati. Nikotin mencapai otak hanya dalam hitungan detik dan membuat para perokok merasa lebih berenergi untuk sementara waktu. Namun, ketika efeknya hilang, tubuh akan terasa lelah dan kita menginginkan lebih nikotin dalam bentuk apapun. Nikotin juga dapat membentuk kebiasaan, teman-teman. Inilah yang menyebabkan banyak perokok itu sulit untuk berhenti, teman-teman. Atau bisa dikatakan kecanduan rokok, seperti itu. Lalu yang kedua ada kerusakan sistem pernafasan. Bagi kesehatan lainnya adalah termasuk sistem pernafasan. Ketika menghirup asap rokok, kita akan mengambil zat yang dapat merusak paru-paru. Seiring berjalannya waktu, kerusakan tersebut bisa menimbulkan berbagai masalah pernapasan, teman-teman. Termasuk peningkatan resiko penyakit paru-paru kronis yang tidak dapat dipulihkan. Wow, mengerikan sekali ya, teman-teman. Kemudian ada gangguan sistem pencernaan. Bagi kesehatan yang mungkin jarang terpikirkan adalah berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan, teman-teman. Merokok meningkatkan resiko kanker mulut, tenggorokan, laring, dan kerongkongan. Nah, teman-teman ingatkan foto yang awal tadi saya sampaikan. Ya, benar sekali. Yang lehernya bolong itu, teman-teman. Nah, perokok juga memiliki tingkat resiko kanker pankreas yang lebih tinggi. Bahkan orang yang merokok tapi tidak menghirup asapnya atau dinamakan perokok pasif juga memiliki peningkatan resiko kanker mulut. Selain itu, merokok juga memiliki efek terhadap insulin, menyebabkan seseorang lebih mungkin mengembangkan resistensi insulin. Kondisi ini meningkatkan resiko diabetes tipe 2 dan komplikasinya, teman-teman. Nah, komplikasi ini lebih cepat daripada orang yang tidak merokok. Lalu yang berikutnya ada kerusakan pada kulit. Zat dalam rokok dapat mengubah struktur kulit seseorang. Sebuah studi pernah menunjukkan bahwa merokok secara dramatis dapat meningkatkan resiko kanker kulit. Merokok juga meningkatkan kemungkinan infeksi jamur kuku. Sementara pada rambut, kebiasaan rokok bisa meningkatkan resiko rambut rontok, kebotakan, dan munculnya uban, teman-teman. Lalu ada resiko pada kehamilan, teman-teman. Nah, bahaya merokok bagi kesehatan juga dapat dirasakan oleh ibu hamil dan janin yang dikandungnya.
Seperti dilansir oleh Medical News Today, perokok dapat mempengaruhi kehamilan dan perkembangan janin dalam berbagai cara. Komplikasi kehamilan dan perkembangan janin yang mungkin terjadi termasuk meningkatkan resiko kehamilan ektopik, meningkatkan resiko berat badan lahir rendah atau BBLR, meningkatkan resiko kelahiran prematur, merusak paru-paru, otak, dan sistem saraf pusat janin, serta dapat meningkatkan resiko sindrom kematian bayi mendadak. Berikutnya teman-teman, ada bahaya merokok bagi orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, bahaya merokok itu tidak hanya dalam diri kita sendiri teman-teman, atau untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain teman-teman. Seperti apa saja bahaya-bahaya untuk orang lain? Bukan hanya untuk perokok, namun juga orang-orang di sekitar kita teman-teman. Tidak peduli lelaki, perempuan, anak-anak, atau orang dewasa. Dampak negatif merokok bagi para perokok pasif tak hanya dari asap yang dihirup, melainkan juga partikel rokok, baik dari asap, abu, maupun rokok itu sendiri pada benda-benda di sekitar dan tanpa sadar terhirup oleh kita. Efek negatif asap rokok ini bukan cuma dari asap yang kasat mata. Hati-hati juga pada partikel yang amat kecil teman-teman, yang lebih mudah terhirup oleh orang lain di sekitar perokok. Nah, perlu diketahui segala benda yang dekat dengan perokok dan terpapar asap rokok seperti pakaian, masker, bantal turut menjadi perantara paparan racun kepada perokok pasif. Wow, begitu bahayanya ya teman-teman. Nah, untuk orang lain, saya membagi dua generasi, yaitu bagi orang dewasa dan bagi bayi. Oke, kita masuk ke dalam yang bahaya merokok bagi orang dewasa dulu teman-teman. Yang pertama ada kanker paru-paru. Perokok pasif rentan terkena kanker paru-paru karena turut menampung lebih dari 4.000 bahan kimia yang sebagian besar memicu kanker, terutama kanker paru-paru teman-teman. Lalu yang kedua ada asma. Perokok pasif berpotensi mengalami gangguan pernapasan, terutama asma, karena saluran pernapasan menyerap racun lewat asap rokok. Tambah buruk lagi apabila perokok pasif tersebut mengidap asma dan kondisi lingkungan di sekitar yang berpolusi. Lalu berikutnya, penyakit koroner. Berbagai penelitian menunjukkan perokok pasif memiliki resiko tinggi terserang penyakit koroner, seperti penyakit arteri koroner dan penyakit jantung bawaan. Lalu yang berikutnya adalah serangan jantung. Nah, asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif dapat memicu pengentalan darah sehingga sistem pernapasan terganggu dan mengakibatkan aliran darah pada arteri tersumbat. Nah, kondisi ini tuh dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke teman-teman. Berikutnya, kita masuk ke dalam bahaya merokok bagi bayi. Asap rokok bisa mempengaruhi berat badan bayi dan dapat berakibat fatal terhadap kesehatan jangka panjang. Yang pertama adalah berat badan rendah. Anak yang konstan terpapar asap rokok sejak kecil berpotensi mengalami tuli, teman-teman. Sebabnya, asap dapat menginfeksi telinga bagian tengah dan glue ear sehingga mengakibatkan kesulitan pendengaran. Lalu yang kedua, imunitas turun. Asap rokok menyerang sistem kekebalan tubuh. Apabila kondisi ini terjadi terus-menerus, maka bukan tidak mungkin anak akan mudah sakit karena sistem kekebalan tubuh mereka sudah kewalahan.
menghalau racun dari asap rokok dan partikelnya yang masuk ke dalam tubuh. Seperti itu teman-teman. Saya ulang lagi teman-teman. Ini adalah bahaya rokok bagi orang dewasa. Ada kanker paru-paru, asma, penyakit koroner, serta serangan jantung. Dan ini yang bahaya merokok bagi bayi. Berat badan menjadi rendah, serta imunitas menjadi turun teman-teman. Lalu berikutnya adalah solusi menghentikan atau mengurangi kebiasaan merokok. Solusi untuk menghentikan dan mengurangi kebiasaan merokok ada 3 teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, solusi menghentikan atau mengurangi kebiasaan buruk rokok dengan cara tidak mengikuti kebiasaan merokok. Tapi sebelumnya teman-teman, agar terhindar dari kebiasaan merokok, maka sepatutnya kita menanamkan keyakinan yang kuat bahwa kebiasaan merokok tidak akan pernah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Nah, kita cantumkan niat itu teman-teman, kita cantumkan keyakinan itu teman-teman dalam diri kita. Itu langkah yang paling awal teman-teman. Kita yakinkan diri bahwa kebiasaan merokok tidak akan pernah menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Ketika harus terbiasa untuk bersikap asertif, untuk tetap mengatakan tidak pada rokok, apabila telah mampu kita terapkan, maka teman sebaya atau kelompok kita bisa dijadikan kader pendidik sebaya teman. Kita bisa berbagi edukasi untuk berhenti merokok teman. Bagi para perokok, khususnya remaja, untuk berhenti dari kebiasaan merokok bukanlah suatu hal yang mustahil. Apabila remaja meninggalkan kebiasaan merokok, maka badan akan terbebas dari nikotin dalam masa 8 jam. Setelah 1 minggu efek dari kebiasaan merokok tersebut akan hilang, lama-kelamaan tubuh akan memperbaiki kerusakan teman-teman akibat tembakau dan bahan kimia lainnya yang pada rokok tadi. Menghentikan kebiasaan merokok bisa tetap dilakukan antara lain dengan cara seperti ini teman-teman. Yang pertama, dengan mengurangi. Cara ini dilakukan dengan mengurangi jumlah batang rokok yang Anda hisap setiap merokok. Dalam 1 hari, setiap kali merokok, bisa dikurangi jumlah rokok yang Anda hisap. Mulai dari hitungan 1 batang, 2 batang, hingga separuh dari jatah rokok Anda setiap harinya, atau bahkan mengurangi sepenuhnya. Misal teman-teman sehari habis 6, mengurangi sedikit demi sedikit menjadi sehari 3 batang saja teman-teman. Atau yang seharinya 1 bungkus, sehari hanya setengah bungkus. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, tidak mengikuti kebiasaan perokok. Nah, alasan seseorang sering merokok itu salah satunya adalah ikut-ikutan teman-teman. Pada umumnya, merokok itu identik dengan minum kopi ataupun minum minuman keras. Apabila seseorang mengkonsumsi kopi ataupun minumannya beralkohol, maka biasanya dilengkapi dengan sebatang atau sebungkus rokok teman-teman. Dengan mengurangi atau sama sekali tidak mengkonsumsi kopi atau minum alkohol secara berlebihan, maka keinginan untuk merokok bisa dikurangi teman-teman. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya, adalah pengalihan aktivitas. Nah, biasanya remaja mulai merokok karena ada waktu yang tersisa atau adanya waktu luang teman-teman. Pada waktu tersebut bisa dilakukan aktivitas-aktivitas lain yang tentunya lebih positif daripada merokok. Nah, bagi perokok yang ingin berhenti, alternatif ini juga bisa ditempuh setiap Anda ingin merokok. Misalnya nih teman-teman, melakukan aktivitas-aktivitas yang Anda senangi atau yang teman-teman senangi. Hobi atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat diri teman-teman itu menjadi senang. Seperti olahraga, rekreasi bersama teman, membaca majalah atau membaca komik kesukaan,
bermain atau mendengarkan musik, mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi remaja seperti OSIS bila di sekolah ya teman-teman. Bila di rumah juga Karang Taruna atau organisasi kemahasiswaan di kampus. Hingga mengerjakan tugas teman-teman dengan teman-teman, dengan keluarga, atau dengan teman sebaya, itu membuat kelompok belajar. Nah, tentunya hal ini akan berhasil apabila kondisi keluarga dan tempat tinggal teman-teman atau lingkungan teman-teman itu saling mendukung untuk mengurangi atau bahkan menghentikan sama sekali kebiasaan merokok remaja. Nah, tentu masih banyak cara lain sih teman-teman yang bisa dilirik untuk mengalihkan kebiasaan merokok ini. Yang terpenting, kebiasaan merokok tetap dialihkan pada aktivitas-aktivitas lain yang lebih positif dan lebih bermanfaat. Begitu teman-teman. Nah, merokok merupakan salah satu kebiasaan hidup yang tidak sehat. Merokok dapat menghadirkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Kesehatan adalah hak bagi setiap orang, tetapi kebiasaan hidup sehat merupakan pilihan bagi setiap orang. Jika bukan diri sendiri, mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Nah, sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat teman-teman.